Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kick racism out of football. Racism is no. Oke, masih di tanah Britania, kita bakal ke Chelsea. Yang ada info, ya udah pada tahu lah ya, Enzo Fernandez membuat entah video atau live foto di perayaan di bis timnas Argentina setelah menjuarai Copa America. Dan direspon oleh rekan timnya, 10 pemain unfollow Enzo Fernandez kecuali satu, Jackson. Dia malah unfollow Enzo Maresca. Salah Enzo. Bahkan miss ya, bukan cuma miss depan gawang dia, miss itu juga. Even unfollow pun dia miss juga. Gimana? Ini pasti bakal ganggu ruang ganti dong Mas Haryo. Berat juga ya, tapi ya harusnya dia udah minta maaf. Itu kan he's being a gentleman lah, harusnya lah. Maksudnya dengan social media itu kan sering banget kan jadi something yang harusnya biasa-biasa aja, akhirnya jadi chaos gitu kan. Lamine Yamal lah, tiba-tiba si Dani Carvajal bugil di belakangnya gitu kan. Dia lagi video live juga kan. Anything can happen in an instant gitu kan. Terus ya lo lagi nyanyi-nyanyi begitu, ya mungkin biasa mereka bernyanyi seperti itu, tapi kan tidak dipublikasikan lah. Sialnya lagi internal, ke video. sialnya memang lagi gitu. Dan being a gentleman, ya dia merasa, nggak tahu dia merasa ini bersalah atau enggak, tapi seenggak-enggaknya dia merasa harus melakukan sebuah permintaan maaf. Dan itu sudah dia lakukan, dan menurut gua harusnya no issue gitu. Justru gua mempertanyakan pemain-pemain lain yang kenapa unfollow dia gitu loh. Maksudnya kalau lo have something to do with Enzo, ya nanti aja pas di klub, atau lo japri, atau lo internal lo selesaikan itu secara internal gitu kan. Maksudnya Enzo sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka gitu kan. Artinya ya sebetulnya lu harus melihat dia sudah inilah nih, dalam posisi bentuk permintaan maafnya. Nyanyian tersebut mengandung bahasa yang sangat menyinggung dan sama sekali tidak ada pembenaran untuk kata-kata ini. Saya menentang segala bentuk diskriminasi dan meminta maaf. Udah minta maaf. Beda kan sama permintaan maafnya Komo? Waduh, Mas berani lo Mas? iya loh. Saya kaget Mas. Berani. Kan Yang soalnya lawan beda sari kan? Yang lawan Wolf ya? Iya, kan permintaan maafnya beda sari kan? Iya. Tapi PRing-nya beda banget gitu kan? Iya, itulah pentingnya komunikasi ya. Diserang loh. Aku udah degan dong. Wah, kenapa nih uang bos? Kalau lo memang berada dalam posisi yang salah, menurut publik lo salah, ya lo minta maaf gitu kan? Kan yang menilai lo salah kan publik gitu kan? Tapi pemerintah Argentinanya nggak merasa salah, Jal. Dan bahkan udah ada politikus yang mainin isu Iya ini. itu, Wakil presiden loh. Wakil presidennya, bingung gua. Maksudnya kayak, kok lu punya visi yang kalau lu dengan nyanyian yang semenyinggung itu, lu anggap itu nggak salah. Karena ada pemecatan juga ya, pemecatan ke salah satu politikus gitu deh, kayaknya anggota legislatif di sana, karena ada yang nggak seneng gitu, bahkan nyinggung-nyinggungnya soal Messi. Messi katanya kapten, lu tanggung jawab lu atas ini sikap si Enzo itu. Dan suruh nyapu. Udah dimanfaatin juga sama politisi-politisi di sana. Dan kalau soal kasus di Argentina ini, gue sih ngerasanya khususnya di Amerika Latin ya, soal sensitivitas soal rasisme itu menurut gue masih standarnya tidak masih seperti Eropa. Beda dari Eropa, karena dari Enzo sendiri kan emang kalau yang nyanyian ini Eropa aja masih terbelah. Ya, ada yang konservatif. Itali sama Spanyol aja kan masuk, maksudnya banget. Rasismenya kental, tapi banget. menurut mereka it's a common thing gitu loh. Iya. Maksudnya kan standarnya aja udah berbeda gitu kan. Tapi kan begitu lebih besar yang merasa itu ini adalah salah. sebuah kesalahan, ya lo dalam posisi yang memang harus minta maaf. Dan itu udah dilakukan Enzo sebetulnya kan. Enzo udah minta maaf, tapi gue sih menariknya soal nanti tindak lanjutan dari ketika dia balik ke klub. Nah, ya. menarik Karena gimana, Jal? Si FA sendiri kan juga udah punya pedoman tuh dari dulu, dari zaman Suarez yang kasus rasis ke Evra. Yes, ini kita bakal bahas. Itu udah ada juga, langsung gue ini nih soal singgung aturannya itu E3 namanya, E3.1, E3.2. Yang 12 ban itu match. Dan itu menurut gue, bahkan kalau mengacu dari pedoman itu, nggak ada nentuin soal ban matchnya berapapun. Bahkan nggak ada adanya sanksi hukuman finansial. Dan sorry gue potong. Itu kan terjadi di ranah FA dan Premier itu, League. dan di Ini kan di pertandingan gitu loh. Makanya tadi gue bikin polling di Twitter gue, perlu nggak FA yang ngasih hukuman? Kalau berkaca dari yang lalu-lalu sih Klub biasanya sih. FA bakal Klub dong. iniin. Menurut gua. Atau paling nggak PSSI-nya Argentina, kalaupun emang nggak bisa CONCACAF, kalau nggak bisa lagi FIFA. Kecuali kalau ada yang ngaduin dia buat jadi bahan pertimbangan FA, ini bisa aja kena hukumannya nanti si Enzo dari FA-nya ini, karena seharusnya kan emang diselesainnya dari internal FA nggak bisa ngehukum idealnya. gua. Tapi kan dia, apakah ini terbukti ngelakuin hinaan terhadap beberapa pemain? Terbukti menurut Even gua. terbukti. Ini kan bukan ranahnya FA.
Tapi berkaca dari status yang sebelum-sebelumnya, FA kan juga strict juga soal rasis ini, walaupun hukumannya nggak pernah gua rasa yang tebal-tebal banget ya, tapi selalu ada hukuman loh buat pemain-pemain khususnya Amerika Latin. Paling banyak dalam 10 tahun terakhir kasus yang dihukum sama FA itu berkaitan sama pemain-pemain Amerika Latin. Yes, Kayak betul. Tapi Suarez, yang di Fernandes. dalam Itu di ranah in-game situation kan. Di, Iya, di maksudnya di Premier dalam- League gitu loh. Iya, Tapi menurut gua ataupun sosial media tapi Sosial media gitu, iya, di di- situ di- gitu iya. loh. Sosial media salah Saat dia satunya berseragam tim Premier League gitu loh. Ya, tapi apakah ini bakal lewat begitu aja? Gue sih nggak yakin bakal lewat begitu aja dengan permintaan. Oh, gue maaf. yakin bakal disanksi. Nah, kalau Iya. sanksinya sih ini kan apa namanya gross misconduct kan, 2 kali gaji. Iya, Itu rata-rata doang hukumannya. Chelsea bakal ngehukum, gue yakin. Iya. Hukuman finansial itu Hukuman menurut 2 gua. kali gaji karena ini gross misconduct Iya, namanya. dan I think it's fair. Ini it's fair. Paling nggak enough Chelsea gitu. nggak diem aja gitu. Iya, iya. Ya, dan nunjukin rasa solidaritas juga lah Oh iya, terhadap banget, beberapa banget. pemain, karena kan ada banyak banget pemain Chelsea yang Prancis tuh banyak banget, dan Prancisnya bahkan mohon maaf Prancis yang imigran juga kan kebanyakan di sana. Iya. Dan menurut gue itu emang harus ambil tindakan, dan hukuman buat Enzo selain finansial gue rasa sih bakal ngeliat hukuman pertandingan pun gue bakal ngeliat itu juga gitu, kalau soal 2 pertandingan 3 pertandingan dan itu bakal dilakuin. Dan gue rasa sih Enzo-nya bakal ini aja sih, bakal kooperatif aja sama kalau seandainya dia ada hukuman, karena dia juga sadar dia salah. Dan si McAllister juga ngasih tahu emang sekarang kalau apa-apa tuh harus hati-hati si McAllister lewat interviewnya. Dan menurut gue kalau seandainya di kemudian hari ada hukuman buat si Enzo selain finansial, hukuman larangan bertanding, gue sih setuju juga aja sama keputusan kayak gitu, karena Enzo-nya emang pure dia ngelakuin kesalahan, dia tahu itu tuh. Padahal gue dapet info ya, nggak tahu ini valid apa enggak. Setelah final itu si De Paul itu bodyguardnya Messi bilang bahwa ini beres pertandingan jangan ada yang ngomong apa, nggak usah nyinggung apa-apa. Iya. Cuman sayangnya kayak beda bis dengan Ada 2 ya. ada 2 bis gitu, dan apa namanya ya terjadilah hal itu. Yep. Pernah nggak sih sepengetahuan kalian gitu ya, ini kayak begini kejadian gitu sebelumnya gitu, Mas Aryo mungkin isu rasial seperti ini yang di luar klub gitu loh. Enggak lah, kalau lagi turnamen itu kan mungkin sekarang tuh isunya tuh jadi lebih mengarah ke rasial. Padahal kan yang sebelumnya mungkin enggak. Maksudnya orang tuh mengartikan something yang tindakan rasisme itu kan udah yang tadinya mungkin normal, tapi sekarang itu masuk kejadian seperti tindakan rasisme. Mungkin itu yang akhirnya membuat yang tadinya orang normal bernyanyi-nyanyi seperti itu, enggak. Yang dulu-dulunya banyak yang bernyanyi kayak gitu, tapi nggak dianggap sebagai something yang racial, makanya nggak ada tindakan gitu untuk kayak Awareness gitu. soal Iya. racial issue ini sekarang Nyanyi-nyanyian si Spanyol di Serbia. di mix zone waktu mereka juara lawan Jerman. lawan Jerman, nyanyi-nyanyinya juga nyinggung-nyinggung juga, Parah. tapi dianggap sebagai it's a common thing pada waktu itu 2008 gitu loh. Tapi sekarang kan hampir semua yang tadinya orang mungkin itu bukan dianggap sebagai something yang racial, tapi sekarang dianggap sebagai something yang racial. Ya lo calling people black, gua aja anak gua tuh sekarang udah marah misalnya gua ngasosiasikan itu siapa tuh artis yang hitam, nah, gua dimarahin gua sama anak gua gitu. Maksudnya kan emang dia berkulit hitam gitu kan, maksudnya lebih gampang untuk nebaknya gitu loh, maksud gue ya yang kayak gitu. Tapi sekarang zaman sekarang tuh udah nggak bisa diterima sama society zaman sekarang gitu. Yang tadinya mungkin, nah kita juga harus berhati-hati kan, karena kita living in society yang ya zaman sekarang majoritinya yang seperti itu gitu. Ini siapa tuh yang kayak Jackie Chan? Iya, yang kayak gitu-gitu kan. Ya, itu yang kasus ini yang kayak Jackie Chan? Yang Kasus dulu sekarang gitu. mungkin biasa aja, tapi ya sekarang lo harus terima bahwa lo nggak bisa sekarang untuk ngomong kayak gitu. Dan pembelaan itu pun juga pernah dibawa sama Cavani ketika dia kasus yang 3 game itu, ketika di 2020 ya, kasus 3 game dihukum sama FA, dia bilang gue tuh nggak bisa bahasa Inggris, gue tuh asal repost aja. Dan itu ternyata salah satu makna dari kalimat itu ada kata-kata yang nggak diterima di Inggris gitu. Waktu itu dia hukuman 3 pertandingan, dan menurut gue that's why gue ngerasa di Amerika Latin itu emang awareness dia, standar dia soal perkataan itu beda-beda banget. Waktu itu soal perkataan si Cavani kan dia yang nge-repost itu tuh, dia ada repostan dari temennya, terus dia nge-repost gracias muchas negrito, dia bilang kayak gitu. Dan dia pembelaan Itu panggilan sama akrabnya FA. begitu. Iya, dia Panggilan bilang ini akrabnya gue seperti panggilan dia di daerah gue manggil dia akrabnya begini, tapi nyata sama FA dia akhirnya dihukum. Dan menurut gue sih soal standar itu emang harus diperhatiin Sama banget sih sama pemain. kejadian Aragones waktu associating Thierry Henry that black shit kan, dia ngomong gitu ke Reyes kan. Kalau sekarang itu kejadiannya, wow. Iya. Dulu kan Lucu-lucuan. dianggap lucu, banyak yang nyikat dia juga, terutama ya dari Inggris. Inggris mungkin zaman dulu lebih aware ya tentang kayak gitu-gitu. Tapi di sana sama sekali nggak ada yang nyalain dia. Tapi Jadi kalau sekarang pemain- gue rasa udah harus mulai, yang tadinya gue bisa kayak gini nih,
Jangan sekarang gua lagi. nggak bisa lagi nih. Gitu. Jadi sekarang pemain paling penting di isu ini adalah Nicholas Jackson dong. Supportnya jelas buat Jelas. Enzo Iya. Nyata. Fernandez walaupun salah unfollow. Nyata ya dia dukungannya nyata, dan menurut gue sih dia emang mementingkan status timnya juga sih, karena untuk menjaga si Enzo-nya juga dan ngejaga timnya ini, karena ini kan tim yang masih baru banget ya, tim yang masih baru, bahkan mereka semua gue yakin baru kenal dalam kurun waktu 1 tahun Setahun, terakhir. Dan menurut gue salah satu yang ditunjukkan sama Enzo udah minta maaf tuh udah salah satu gue akuin dia permintaan yang maaf yang tulus, gue akuin itu. Dan si Nico Jackson juga menunjukkan kedewasaan, walaupun dia punya berbagai macam alasan untuk merasa tersinggung juga menurut gue si Nico. Walaupun dia bukan orang Argentina, tapi dia bukan orang Prancis, tapi punya berbagai alasan untuk tersinggung juga, karena solidaritas ke teman-temannya yang pada unfollow kan rata-rata yang punya kelas kesamaan latar belakang sama dia, tapi dia menunjukkan kepentingan soal kemanusiaan itu tetap harus dijunjung, tapi kepentingan tim juga harus dijaga. Dan menurut gue sih kedepannya ini semoga aja bisa selesai secara internal, tapi kalau sampai FA mengintervensi ya so be it lah kalau menurut gue. Tapi ya Maresca bisa. Ya kuncinya di Maresca juga dong. Pelatih. As a coach. Baru datang PR tambahan nggak sih? Iya. Muda juga. Iya. Ya harusnya ya dia bisa ngerangkul dengan cepet sih kayak gini-gini gitu. Tapi tenang, Jal. Di DPI yang namanya Nico nggak baperan. Selalu paling tahan banting gitu. Seperti Nico Jackson juga. Gitu. Mau dikatain kayak apa tetap aja starter. Tetap rebutan adu penalti seperti Nico Jackson gitu. Minta deh. Jadi nextnya apa nih Chelsea? Chelsea belum beli apa-apa ya sejauh ini? belum. Belum mendatangkan Dan siapapun. nggak perlu juga menurut gua orang Udah pemain cukup? banyak banget. Ya Lavia tuh banyak tapi oke nggak? Lavia itu bakal jadi berasa kayak pemain baru, gue bilang. Pemain baru dari musim lalu tapi dicobanya baru sekali 2 kali, dan menurut gua musim depan adanya dia seharusnya bisa berasa kayak pemain baru. Masa nggak beli pemain sih Chelsea? Chelsea Satu nih. atau 2 lah. Kalau beli pemain sekalipun Mungkin striker ya mereka Gua bakal beli sih. striker. gue 2 sih, back sama kiper. Karena kalau kiper sampai sekarang gue mau si Petrovic atau si Sanchez, gue masih nggak yakin sama kualitas mereka berdua. Dan kalau untuk back pengganti soal leader Thiago Silva itu bakal jadi salah satu PR paling berat juga. Itu PR paling berat Chelsea, nyari identifikasi back tengah yang cocok untuk ngegantiin Thiago Silva. Kalau Walaupun untuk belakangan striker, dia udah jarang starter juga kan, iya, Thiago kan. dia di mix gitu Iya, iya. belakangan rotasi, dan itu leadership dia sih perlu Disasi digantikan. sama siapa? Disasi sama Badiashile. Badiashile. Tapi kalau back kiri aman lah ya, karena ada back kiri terbaik Euro. Kuku. Dia Ya, siap Cafurea. Dia siap menyambut Haaland. Dia siap menyambut Jumawa udah Haaland. Jumawa langsung. Iya, striker belum beli nih. Padahal kan dia punya co-sporting director Chelsea, belum kelihatan kerjanya sejauh ini. Iya, untuk striker menurut gue ya salah satu tanda tanya juga ya. Mungkin manfaatin karena Nico Jackson di 2024 emang pemainnya beda banget dibandingkan di 2023. Better or worse? Better. Better lah. Oke. Sangat-sangat membaik. Bahkan salah satu faktor kenapa Chelsea di akhir musim bisa ngegas sampai hampir menembus di 5 besar, salah satunya menurut gue faktor Jackson, karena selalu terlibat, nggak selalu ngegolin tapi keterlibatan gol dia banyak banget, khususnya di 2024. Jadi menurut gue, apakah perlu banget striker dikala lu masih punya si Nkunku juga bisa mainin di sana? Belum Menurut gua itu belum pertanyaan. belum fully Convincing. bukan Oke. semuanya belum fully All out. Proven, Proven ya. ininya. Karena kan ya tadi Lavia, Nkunku lu main baru setengah musim. Iya, belum bisa di. Lo dapet Malo Gusto tuh baru di pekan keberapa kan? Iya. Tadinya lo rotasi terus di posisi itu, siapa yang ganti? Ya Kukurea sekarang gue rasa ya akan balik lagi ke pemain yang bagus lagi. Gantian sama Ben Chilwell yang mungkin di posisi itu. Iya. Ya back tengahnya ya salah satu jelas dibutuhin. Walaupun mereka udah punya pairing yang cukup, tapi jelas penggantinya tuh butuh satu sama di depan sih. Kalau tengah gue rasa udah Compact. udah aman sih. Tengah yang betul-betul yang tengah ya. Maksudnya di kanan tuh kan lo ada Nkunku, ada Palmer. Ya masih ada Sterling di situ. Ya masih ada Mudryk juga. Tapi yang tengah ketawa, Rizal, Mudryk? penggantinya si Nico Jackson itu ketika dia nggak bermain. Nah, itu yang lo harus Iya. harus cari siapa itu. Dia di posisi itu sama back tengah sih. Kalau tengah benar-benar tengah sih kayaknya udah Compact komplit banget. sih. Setuju. Setuju gue soal hal itu, karena di lini tengah masih banyak banget, dan soal Karena gol, belanjanya kan juga udah banyak dia kan Iya, di dua bener, musim FFP terakhir lagi. iya. dan kontraknya Mungkin- bukan kontrak pendek semua kan itu Iya. juga pemain. Justru PR Chelsea adalah ngejual-jualin pemain yang kepake. Nah, bahkan salah satunya info nama yang bakal dijual sih Conor Gallagher juga ya, untuk generate sama money segala macam. Karena pemain-pemain Chelsea ini kan juga masih pada beberapa tuh punya value yang bisa dijual menurut Iya. gua. Kalau Gallagher bisa dapat 40 sampai 50 bakal jadi good deal banget. Walaupun gua masih nganggap Gallagher ini pemain penting loh sebenarnya untuk Chelsea. Walaupun atributnya terbatas ya, tapi gua tetap nganggap dia pemain yang penting. Yang nggak penting dia di timnas sih. Kalau di Chelsea penting banget ya. Asli. timnas. Di timnas nggak Sangat, penting. sangat. Jadi Chelsea Oke, gitulah. jadi Chelsea dengan Chelsea gitulah
Di atas MU apa di bawah MU? Di atas. Nah, Kayak musim lalu tetap di atas, tetap. Berarti di atas. peringkat 4 dong Chelsea. Tapi bedanya kalau musim lalu kan di atas MU tapi nggak masuk ke Europa League. Tapi kalau untuk musim depan di atas MU dan bisa output di Eropanya jauh lebih bagus juga harus. Kalau Mas Aryo di atas Chelsea, di atas MU atau di bawah MU Chelsea? Maresca harus gue lihat dulu dah di Iya sih ya, kita belum kelihatan juga sih. Iya, Maresca pekan sih. belum tahu pekan- bakal pekan ngapain nih di awal. lapangan. Kalau kecuali dia udah pernah megang klub berapa musim gitu. Dia pelatih baru lo bisa calculate oh dia cara mainnya seperti ini Iya. gitu yang kelihatan banget gitu. Ya, yang penting Chelsea- Kalau di Championship kan lo susah untuk Iya melihat, iya kan? Yang penting Chelsea bisa kick dari awal ya. Karena Ya. jangan telat panas kayak kemarin. Karena sebenarnya begitu Chelsea nemuin ramuan tepatnya, wah menggila nih Chelsea ya kan. Bagus. Karena di awal akhir-akhir liga Iya. doang. Oke lah, Sayang. intinya apapun yang terjadi dengan Chelsea, kita doakan yang terbaik. Semoga ruang kok Amin. biar ruang Beda. biar Kalau fans Arsenal yang berdoa beda. Beda, dapetnya beda maknanya. biar ruang ganti Chelsea, biar Enzo Maresca bisa mengeluarkan potensi terbaik dari para pemainnya gitu. Jangan sampai tugas ini untuk menenangkan ruang ganti justru memundurkan tugas dari Enzo Maresca untuk menemukan potensi terbaik dari lini per lini. Jadi good luck untuk Chelsea untuk musim barunya. Kita bakal bahas dengan bahasan yang gak kalah seru setelah yang Uno ini. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.